Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan tata cara melakukan penyelesaian soal yang ada pada komunitas Market Exploit. Nah, untuk judul soalnya adalah DEM, yang dimana kategorinya adalah Digital Forensic dengan level yang sepertinya ini medium ya. Entah itu nanti easy atau medium, saya kurang tahu. Nah, jadi saya di sini adalah seseorang yang melakukan solving atau melakukan penyelesaian terhadap soal ini. Nah, jadi kita diberikan sebuah file ya. Nah, sebuah file yang namanya tuh our PNG. Nah, ini namanya agak aneh tapi nggak apa-apa. Nah, yang kita notice ini adalah ekstensinya adalah PNG ya. Ekstensinya PNG. Oke, kita bisa coba langsung cek ya. Karena kita cek dulu menggunakan file untuk memastikan aja bahwa ini benar-benar file PNG. Nah, ini benar-benar file PNG. Kita bisa buka menggunakan browser ya gambarnya. Oke, kita copy dulu pathnya. Our PNG. Oke, sorry. Nah, untuk file gambarnya cuman ada gambar semacam ini doang, gak ada sesuatu yang menarik, gak ada sesuatu yang apa gitu kan, atau hint gitu, gak ada ya. Nah, kita bisa cek satu lagi menggunakan yang namanya exit tool. Untuk apa? Jadi ini adalah langkah yang sering saya gunakan. Jadi entah saya ngecek file duluan, ngecek isinya apa aja, lalu saya menggunakan exit tool biasanya. Exit tool ini digunakan untuk mengecek metadata dari suatu file ya, entah tidak harus gambar ya, tapi file gitu. Nah, metadata itu apa? Metadata itu seperti ini. Nah, ini adalah metadata. Nama filenya apa, direktorinya di mana, file size-nya berapa, terakhir dimodifikasi kapan. Nah, seperti itu. Ini adalah metadata. Nah, tapi di sini ada metadata yang anomali. Nah, coba lihat di bagian sini. Flag part 1. Secara default saya hampir gak pernah lihat ada metadata seperti ini, ada part 1-nya. Nah, malahan juga isinya aneh nih, MXPCTF ya. Ini adalah flag, ternyata flag yang sepertinya ini dipecah gitu, entah berapa kali pecah dia si admin ini, tapi kita simpan aja di dalam flag.txt. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada hal yang lain yang perlu saya notice ya. Kalau kita lihat lagi, di sini ada warning, ada pesan warning ya. Katanya trial data after PNG IN Chang ya. Jadi ada suatu data setelah IN PNG atau Chang IN. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui ya, jadi PNG itu memiliki sebuah Chang atau sebuah keyword atau sebuah bagian yang namanya IN. Nah, bagian IN ini adalah suatu tanda bahwa itu adalah akhiran dari file PNG. Sebenarnya kita bisa cek menggunakan string kayak gini. Nah, kita bisa lihat di bagian, kita bisa cari menggunakan IN gitu ya. Sorry, IN gini. Oke, ini. Nah, sini ada IN kan katanya. Kalau kita geser-geser, kita bisa menggunakan list. Saya mau dudukin gitu. Nah, di sini ada IN. Nah, ada IN di sini. Nah, ini adalah akhiran dari file PNG. Tetapi kita lihat di bawah sini ada semacam sambungan gitu. Padahal kan dia harusnya nggak ada sambungan lagi setelah IN ini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan tools yang namanya binlog untuk melihat kebenaran akan hal ini. Emang bener nggak gitu kan ada sambungan atau istilahnya tuh ada suatu data yang ditempel lagi setelah IN kayak gitu. Kita bisa lihat bukan kayak gini. Set. Nah, ternyata hasil menunjukkan bahwa terdapat sebuah file zip setelah IN Chang. Jadi kayak gitu ya bacanya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ada sebuah file zip. Nah, kita bisa mengambil isi dari zip tersebut menggunakan perintah seperti ini, binlog min e. Nah, min e ini adalah ekstrak, jadi kita akan ekstrak semua zip apapun
yang ada dalam our PNG ini. Kita enter. Nah, di sini ada pesan extraction of zip data at offset bla 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 complete successfully. Artinya kita berhasil, nggak ada error apapun. Nah, dia akan nge-generate sebuah directory baru yang namanya extraction, dan di dalamnya ada file our lagi nih. Oke, kita coba ls. Nah, ini ada. Oke, itu coba masuk. Atau kita bisa coba gunakan tree dulu. Nah, untuk tree ini kita masuk dulu ya, karena ini nyambung sama file PNP saya. Tree lagi. Nah, sini. Nah, kalau our PNG ini adalah linking atau shortcut dari our PNG yang ada di folder solver. Nah, terus di sini ada sebuah directory yang namanya our.png.extracted, yang di dalamnya ada sebuah directory lagi. Lalu di dalamnya ada sebuah file yang namanya dim pcap. Nah, jadi ada sebuah file pcap, teman-teman. Nah, kita bisa coba masuk ke dalam, ya. Kita bisa masuk ke dalam. Lalu kita cek kebenarannya apakah benar-benar pcap. Oke, ternyata ini benar-benar pcap capture file ya. Kita coba exit tool lagi, siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Nah, ternyata nggak ada apa-apa, ini murni file pcap. Nah, data-datanya juga nggak ada yang aneh. Nah, jadi jalan satu-satunya kita perlu cek menggunakan Wireshark. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Wireshark, pcap itu apa gitu kan. Jadi dari file pcap dulu nih. Di file pcap itu adalah sebuah file yang dimana isinya adalah kumpulan paket-paket dari jaringan gitu. Nah, dari mana paket-paket jaringan ini? Nah, mereka nggak mungkin ada begitu saja. Mereka itu ditangkap lalu dimasukin ke dalam file pcap. Nah, kayak gitu. Nah, untuk nangkapnya biasanya menggunakan tools yang namanya Wireshark, T-Shark, atau kita bisa menggunakan script kita sendiri, yaitu menggunakan Python seperti itu. Nah, kalau misalkan Wireshark itu bisa kita gunakan untuk menangkap sebuah paket, maka secara logika berarti dia juga bisa untuk membaca paket yang sudah ditangkap atau file pcap tadi. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan tools yang namanya Wireshark tadi ya untuk melihat. Kita buka aja, kita pindah ke tab 4 dulu ya. Nih. Bukan ini yang kita pindahin. Ini nih. Nah, kita udah berhasil masuk ke dalam tools Wireshark-nya. Nah, kita bisa cek dulu dah di bagian sini. Kalau kita lihat protokol yang ada cuman ICMP doang, nggak ada hal yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang juga belum tahu ya mengenai ICMP nih, ICMP itu sebuah protokol yang dimana sering kita gunakan dalam melakukan ping. Kalau teman-teman itu anak TKJ atau anak IT harusnya tahu ya tentang ping ini. Jadi ping itu sebuah tools yang sering kita gunakan kayak gini. Nah, ping Google atau ping 111 kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah tools ping. Nah, yang dimana ping itu menggunakan protokol yang namanya ICMP. Nah, ICMP itu adalah protokol yang sering digunakan untuk ping ya. Nah, namun apa yang bisa dilakukan seseorang melalui ICMP ini? Nah, kalau dari sini sih kita lihat kayak aman-aman aja ya. Kalau nggak tahu, kita lihat kayak aman-aman aja, nggak ada something, nggak ada apa gitu ya. Tapi kita bisa lihat lebih dekat mengenai ICMP ini. ICMP header. Nah, jadi setiap protokol itu mempunyai header ya. Nah, simpelnya kita bisa gunakan ini. Kita coba open image in new tab. Nah, ini. Jadi ini adalah header atau format dari ICMP paket. Jadi paket ICMP itu kayak gini sebenarnya. Dia tumpukan-tumpukan kayak gini. Nah, ini adalah header-headernya. Nah, di sini yang paling penting ya. Jadi dia itu bisa ngirimin data melalui ping. Melalui ICMP kayak gitu. Jadi bayangin loh, ICMP yang awalnya digunakan untuk nge-ping aja bisa digunakan untuk mengirimkan data. Nah, tetapi ada konsekuensi atau ada keterbatasan ya. ICMP payload atau data length gitu ya. Nah, dia ada batasannya. Jadi kita nggak bisa langsung ngirim file yang berpuluh-puluh MB, itu nggak bisa. Dia tuh ada batasannya. Nah, untuk maksimum atau begini ya, salah keyword tadi ya, sorry guys. Nah, ini max per 1500 ya. Jadi maksimalnya adalah 1500.
byte ya, itu nggak cukup untuk misalkan kita langsung kirim 10 MB, itu nggak bakal bisa. Nah kita kalau misalkan mau ngirim ya, mau menggunakan teknik pengiriman data melalui ICMP, itu kita perlu pecah-pecah seperti itu, logikanya seperti itu ya. Nah lalu jika kita balik logikanya menjadi logika penyerang, berarti penyerang juga bisa mengirimkan file apapun itu dalam bentuk ICMP gitu, yaitu menggunakan ICMP. Nah bisa saja dia memecah entah itu malware, misalkan dipecahnya menjadi beberapa bagian lalu dikirimkan ke ICMP. Nah jadi Wireshark bisa menangkap itu. Nah bisa saja kasusnya seperti itu. Nah kita coba lihat lebih dalam. Nah di sini pasti tentunya header-headernya ya, yang saya jelaskan tadi. Nah sini ada checksum. Nah di sini ada data. Nah data ini adalah yang bagian sini tadi. Nah ini. Nah kalau checksum ini kan sama dengan yang sini. Nah itu adalah ini bagian headernya. Nah ini data. Nah ketika kita klik bagian sini, di sini akan ikut. Jadi kayak misalkan kita klik bagian sini, maka yang di sini akan nge-highlight bagian mana sih yang kita klik gitu kan. Nah ini kan kelihatan nih birunya di bagian situ, di bagian sini. Nah kalau kita klik bagian sini adalah birunya di bagian sini. Nah kemungkinan besar inilah data yang dikirimkan, tetapi dalam format yang acak, atau bukan acak tapi di format dalam, sepertinya ini adalah base64. Nah kita bisa coba di copy ya. Nah kalian bisa coba copy as hexdam dulu ya, untuk supaya format ini nggak pecah gitu ya. Takutnya kalau kita copy langsung secara plain text gitu atau selain itu, takutnya nanti ada karakter yang istilahnya itu nggak bisa dilihat oleh mata tapi itu dibaca oleh komputer. Takut seperti itu, jadi hasilnya kurang kurang akurat jadinya. Takutnya seperti itu. Kita coba from hex. Oke, dapatnya base64 seperti yang kita lihat tadi ya. Nah kita bisa tambahkan sini from base64. Nah kelihatan nih JFIF. Nah kalau teman-teman tahu JFIF ini adalah sebuah header ya, sebuah header untuk file apa, file JPEG. What is JFIF? Nah JFIF itu singkatan dari JPEG File Interchange Format. Nah ini standardized file format for storing and exchanging JPEG compressed image. Nah jadi secara singkat ya, ini tuh digunakan sebagai header, bukan header tapi sebagai magic batch untuk file JPEG gitu. Jadi tanpa adanya awalan JFIF, file JPEG itu nggak akan disebut dengan JPEG ya gitu. Jadi inilah bisa dibilang dia itu tanda khusus bahwa itu menandakan file JPEG ya, walaupun ekstensinya kamu ubah ke PNG, kalau misalkan headernya JFIF itu akan dibaca sebagai JPEG. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan kasusnya seperti ini, saya curiga. Coba kita cek lagi di bawah. Oke, saya ada notice sesuatu. Di sini ini adalah 0. Di sini ini 1. Di sini ini 2. Di sini ini 3. Nah, sepertinya data gambar ya. Sebenarnya data gambar JPEG ya, JPEG itu dipecah menjadi apa? Menjadi beberapa bagian ya. Entah ini ada beberapa bagian ya. Kita coba sampai bawah. Ada 49 bagian. Rasanya sangat capek untuk melakukan kopas seperti tadi. Itu juga hasilnya belum tentu sempurna karena kita yang ngelakuin manusia gitu. Karena takutnya ada bagian-bagian yang kita terlewatkan jika menyalin secara manual. Nah, tapi kabar baiknya saya sudah menyediakan sebuah tools ya, bukan tools ya, tapi script yang sudah saya buat untuk mengatasi hal ini. Bukan CD tapi CP ya, CP. Jadi saya sudah nyiapin sebuah tools yang namanya, bukan tools tapi script ya, sorry. Jadi ini adalah exploit, bukan exploit tapi script yang saya buat untuk saya gunakan untuk mengatasi hal ini. Nah jadi ini adalah script yang saya buat. Scriptnya singkat saja, enggak terlalu panjang.
Cuman intinya script ini itu akan menyelesaikan masalah kita tadi, yang dimana kita perlu menyatukan seluruh bagian-bagian data yang dipecah, lalu lalu menjadikan dia itu file JPEG yang utuh gitu, baru kita bisa buka. Nah, kita bisa gunakan tools ini, tool 3 soft.py. Oh, no such file or directory, try and error. Kita bisa coba ubah. Sepertinya saya ada salah naruh file di sini ya. Oh iya, nih ada salah nih. Kita bisa coba ubah di sini. Nah, atau langsung aja kayak gini, lebih cepet. Oke, kita coba lagi. Sorry. Nice, sesimpel ini ya, cepat banget dibanding kita tadi manual gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka menggunakan browser. Apakah ada sesuatu? Coba buka. Nah, ternyata ada tulisan seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan sudah ditutup kurung seperti ini adalah akhir dari suatu flag. Nah, kita bisa coba tulis flagnya dulu buat digabungin ya. Sepuh bisa sampai sini 98 HDAHSF ya. ASF ya, sorry. Nah, ini kita bisa kopikan dulu, lalu kita ini kita bisa kopikan di sini. Nah, ternyata akan make sense nggak artinya? Loh, jago kali sepuh bisa sampai sini. Nah, sepertinya ini adalah flag yang terakhir. Nah, jadi cuma 2 bagian aja flagnya, untung nggak 3 bagian. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk demonstrasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan semisal ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa tanyakan aja di grup komunitas apa aja yang misalkan tadi bingung tentang ICMP, tentang apapun gitu, tanyakan aja di komunitas, karena nanti di situ ada teman-teman kita yang udah sepuh, udah yang jago gitu kan, untuk menjelaskan kekurangannya apa aja kayak gitu kan, kesalahannya apa aja, atau ada sesuatu yang kita penasaran nih dan mereka tahu, dia bisa jawab gitu. Jadi mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.